Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Miss berharap anak-anak bersama dengan keluarga tetap sehat dan juga anak-anak tetap semangat ya untuk belajar. Meskipun saat ini kita masih harus belajar dari rumah. Nah anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, anak-anak jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar matematika di semester 2 atau semester genap ya. Materi kita hari ini yaitu tentang bangun datar pada bab 4. Silakan anak-anak ambil buku paketnya dan buka bukunya. Kita akan mempelajari bangun datar. Nah, anak-anak, apa itu bangun datar? Nah, bangun datar adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Bagian yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang bangun segi banyak. Apa itu bangun segi banyak? Bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Ruas garis itu sama dengan sisi. Nah, anak-anak, segi banyak itu dibagi dalam dua bagian, yaitu segi banyak beraturan dan juga ada segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan itu artinya adalah segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Mari kita lihat contoh segi banyak beraturan. Contoh yang pertama yaitu segitiga sama sisi. Mengapa segitiga sama sisi ini termasuk dalam segi banyak beraturan? Karena sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar ya. Sisinya di sini sama panjang dan sudutnya sama besar. Kemudian yang berikutnya yaitu persegi. Perhatikan ya. Sisinya juga sama panjang dan sudutnya sama besar. Segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 8 beraturan. Nah, yang berikutnya segi banyak tidak beraturan. Segi banyak tidak beraturan artinya segi banyak yang sisinya tidak sama panjang dan ukuran sudutnya tidak sama besar. Contoh segi banyak tidak beraturan yaitu segitiga sama kaki dan segitiga sembarang, persegi panjang, layang-layang, belah ketupat, dan jajar genjang. Ini adalah contoh-contoh segi banyak tidak beraturan. Bagian B yang akan kita pelajari yaitu keliling bangun datar. Keliling bangun datar adalah jumlah seluruh sisi-sisi pada bangun datar tersebut. Ingat, keliling bangun datar adalah jumlah seluruh sisi-sisi pada bangun datar tersebut. Bangun datar yang pertama yaitu persegi. Suatu persegi mempunyai dua diagonal yang saling berpotongan tegak lurus dan saling membagi dua bagian yang sama. Jika dua garis diberi tanda yang sama, maka hal tersebut menunjukkan bahwa dua ruas garis tersebut panjangnya sama. Mari kita lihat contohnya. Tentukan keliling persegi panjang pada gambar di bawah ini. Nah, ini adalah contoh persegi. Panjang sisinya sama panjangnya, sisinya sama panjang, yaitu 16 cm. Masih ingat bagaimana mencari keliling? Nah, ini adalah rumus mencari keliling persegi. S ditambah S ditambah S ditambah S. Karena mencari keliling sama dengan menjumlahkan seluruh sisi pada bangun datar tersebut. Nah, jumlah sisi pada bangun datar persegi ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Atau bisa kita tuliskan menjadi 4 dikali S.
di mana K-nya itu adalah keliling persegi dan S adalah sisi persegi. Nah, mari kita menyelesaikan soal persegi ini. Kita tuliskan rumusnya. K sama dengan 4 kali S. K sama dengan 4 dikali panjang sisinya yaitu 16. K sama dengan 64. Atau anak-anak bisa menggunakan rumus yang pertama yaitu K sama dengan S ditambah S ditambah S tambah S. 16 ditambah 16 ditambah 16 ditambah 16. Hasilnya sama dengan 64. Jadi, kita sudah mendapatkan keliling persegi pada gambar di atas yaitu 64 cm. Contoh yang kedua, bagaimana kalau yang ditanyakan adalah panjang sisi? Ini adalah persegi, panjang sisinya sama ya, dan yang diketahui di sini kelilingnya yaitu 196 cm. Rumus untuk mencari panjang sisi sama dengan S sama dengan K per 4. Nah, kita bisa menyelesaikannya karena kelilingnya sudah diketahui ya. Jadi S sama dengan K per 4, di mana K sama dengan 196 per 4. 196 dibagi 4 itu hasilnya adalah 49. Jadi panjang sisi persegi pada gambar di atas adalah 49 cm. Nah, kita akan melihat bangun datar yang kedua yaitu persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Sisi terpanjang disebut sebagai panjang dan sisi terpendek disebut sebagai lebar. Nah, contohnya, tentukan keliling persegi panjang pada gambar di bawah ini. Panjangnya sudah diketahui yaitu 16 cm dan lebarnya yaitu 8 cm. Nah, yang ditanyakan adalah kelilingnya. Rumusnya yaitu K sama dengan P panjang pertama ditambah lebar, kemudian panjang kedua ditambah lebar. Ingat ya, mencari keliling sama dengan menjumlahkan seluruh sisi pada bangun datar. Nah, sisi pada bangun datar persegi panjang ini ada panjang dan lebar. Jadi, panjangnya ada 2 dan lebarnya ada 2. Saya kita tuliskan seperti ini ya, 2 kali P ditambah 2 kali L. Atau 2 kali P ditambah L. Nah, untuk menyelesaikan persoalan di atas, kita bisa langsung tuliskan rumusnya. 2 kali P ditambah L. Kita masukkan nilainya ya. K sama dengan 2 kali P-nya 16 ditambah lebarnya 8. K sama dengan 2 kali 16 tambah 8 sama dengan 24. 2 kali 24 sama dengan 48. Jadi keliling persegi panjang pada gambar di atas adalah 48 cm. Nah, untuk mencari panjang persegi pada gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambar persegi panjang. Kita disuruh untuk mencari panjangnya. Kalau lebarnya diketahui yaitu 32 cm dan kelilingnya 146 cm. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan rumus yaitu P sama dengan K per 2 dikurang L. Di sini sudah diketahui ya, kelilingnya berapa, yaitu 146 dibagi 2 dikurang lebarnya 32. Jadi, ini bisa kita tuliskan 146 dibagi 2 hasilnya adalah 73, kemudian dikurang 32. 73 dikurang 32 hasilnya adalah 41. Jadi,
Panjang persegi panjang pada gambar di atas adalah 41 cm. Nah, berikutnya kita akan melihat bangun datar yang ketiga, yaitu segitiga. Nah, segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 titik sudut. Segitiga dibagi berdasarkan jenis-jenisnya. Yang pertama, jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Ini adalah contoh gambar segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang besar, salah satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Ya, jadi ini adalah gambar segitiga siku-siku. Di sini adalah sudut 90 derajat. Kemudian gambar yang kedua adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang besar salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Jadi ini namanya segitiga tumpul. Di sini sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, gambar yang ketiga yaitu segitiga lancip. Segitiga lancip itu adalah segitiga yang besar semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Nah, berikutnya jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Ini adalah segitiga sama kaki. Besar sudutnya sama dan panjang sisinya sama. Kemudian segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Kemudian ini adalah segitiga sama kaki, adalah segitiga yang 2 dari 3 sisinya sama panjang. Ini ya. Ini sisi 1 sama dengan sisi 2. Segitiga yang berikut adalah segitiga sembarang. Adalah segitiga yang ketiga sisinya berbeda panjangnya. Perhatikan ya. Panjang sisinya berbeda. Kita lihat contohnya. Tentukan keliling segitiga sama kaki pada gambar di bawah ini. Ini adalah gambar segitiga sama kaki. Diketahui sisi pertama atau sisi, kita tulis di sini sisi AB ya. Misalnya di sini ABC. Sisi AB sama dengan 16 cm dan sisi BC yaitu 8 cm. Sisi BC otomatis sama dengan sisi AC karena ini sisinya sama panjang. Nah, untuk menentukan keliling segitiga adalah menjumlahkan ketiga sisinya. Ingat ya, tadi keliling adalah kita menjumlahkan seluruh sisi pada bangun datar. Kita jumlahkan ketiga sisi pada segitiga sama kaki ini. K sama dengan di sini A, B tambah C. Sama dengan misalnya A, B-nya tadi 8 ditambah 8 ditambah 16 sama dengan 32. Jadi, keliling segitiga sama kaki pada gambar di atas adalah 32 cm. Contoh yang kedua, tentukan panjang segitiga sama sisi pada gambar di bawah ini. Nah, kita akan menentukan panjang segitiga sama sisi. Ini adalah gambar segitiga sama sisi. Kelilingnya sudah diketahui yaitu 156 cm. Nah, jadi di sini segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Penyelesaiannya kita langsung jumlahkan.
semua sisinya ya, sisi A, B, dan C. Karena ini adalah segitiga sama sisi, artinya semua sisinya sama panjang, sehingga kita bisa tuliskan menjadi A ditambah A ditambah A. Sisi A sama dengan sisi B, sama dengan sisi C. Sama dengan, kita tuliskan menjadi K sama dengan 3 kali A. K-nya tadi 156, 3 kali A, 3A. 3A sama dengan 156. A-nya yaitu 156 per 3 sama dengan 52 cm. Jadi, panjang sisi pada gambar segitiga sama sisi di atas adalah 52 cm. Jadi, semua sisinya sama panjang, yaitu 52 cm. Nah, sekarang tugasnya anak-anak. Nomor 1, diketahui sisi sebuah persegi 14 cm. Berapakah keliling persegi tersebut? Kedua, sebuah persegi panjang mempunyai panjang 15 cm dan lebar 10 cm. Hitunglah keliling persegi panjang tersebut. Nomor 3, tentukan sisi yang belum diketahui pada segitiga di bawah ini. Kalau kelilingnya diketahui yaitu 174. Materi kita hari ini sampai di sini. Anak-anak tetap semangat belajar dan juga anak-anak tetap menjaga kesehatan ya. Oke, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.